Silakan moderator bisa ambil alih. Waktunya berjalan terus ya. Kalau misalkan moderator dan notulen dari kelompok lain tidak ada, maka kita tidak bisa mulai. Saya tidak bisa handle. Jadi yang handle itu 40 menit dari sekarang itu adalah moderator dan notulen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrina dengan akhiran NIM 060. Sini saya sebagai moderator. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Intan Kurniawati dengan akhiran NIM 132 sebagai notulen. Baik, karena di sini sudah ada materinya, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sastia Lumera dengan akhiran NIM 010. Saya sebagai pemateri pertama dengan judul materi kelompok kami itu jenis media pembelajaran, video, dan website. Baik, langsung saja ke materi pertama itu fungsi media video dalam pembelajaran, di mana yang pertama itu meningkatkan pemahaman materi seperti menyajikan gambar, suara, dan gerak sehingga konsep abstrak lebih mudah dipahami. Yang kedua itu menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar seperti tampilan audio visual membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, mempermudah penjelasan proses atau peristiwa, di mana itu cocok untuk menjelaskan tahapan, eksperimen, atau kejadian yang sulit diamati langsung. Yang keempat, mendukung berbagai gaya belajar, di mana itu dapat membantu siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Yang kelima itu meningkatkan daya ingat, di mana informasi audiovisual cenderung lebih mudah diingat. Yang terakhir, dapat diputar ulang, di mana memudahkan belajar mandiri dan pengulangan materi. Baik, selanjutnya fungsi website dalam pembelajaran. Di mana yang pertama sebagai sumber informasi dan materi belajar, di mana dia menyediakan materi yang lengkap, aktual, dan mudah diakses. Yang kedua, media pembelajaran interaktif, di mana dapat memuat teks, gambar, video, kuis, dan animasi. Yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri, bisa diakses kapan saja dan sesuai kecepatan belajar masing-masing. Yang keempat itu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, di mana itu memulai forum diskusi, komentar, atau LSM. Yang kelima itu sarana evaluasi pembelajaran. Ini digunakan untuk kuis online, tugas, dan penilaian otomatis.
Yang keenam, dapat meningkatkan motivasi belajar. Tampilan menarik atau fitur interaktif membuat belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, efisien dan fleksibel, di mana dapat menghemat waktu, biaya, serta mendukung pembelajaran daring dan blended learning. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kelebihan media video. Jadi, media video itu memiliki banyak kelebihan dalam proses pembelajaran. Seperti video itu dapat mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh ataupun daring, karena bisa diputar berulang kali. Bisa diakses di mana saja juga. Nah, sehingga siswa bisa mengulang materi sampai benar-benar paham. Nah, selain itu, informasi dalam video lebih mudah diingat karena melibatkan unsur visual, suara, dan juga gerakan. Nah, video juga dapat mendorong kreativitas siswa dalam dan juga membuat mereka itu lebih berani berpendapat. Nah, media video itu mampu juga untuk menarik perhatian siswa selama proses belajar, seperti merangsang imajinasi, serta membantu memahami materi yang abstrak dan sulit. Bahkan, video dapat menampilkan kasus atau fenomena yang tidak bisa diamati secara langsung. Next. Selanjutnya, kelebihan website. Nah, website juga memiliki banyak kelebihan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada website itu mudah diakses dan kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Nah, materi yang disajikan biasanya lebih interaktif dan juga menarik. Website juga mendukung berbagai gaya belajar, baik visual, membaca, maupun praktik secara langsung. Selain itu, website mendorong pembelajaran mandiri karena siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Materi di website juga mudah diperbarui, mendukung diskusi online, serta lebih efisien dari segi waktu dan juga biaya. Website juga memungkinkan evaluasi dan umpan balik lebih cepat, serta relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kekurangan media video. Yang pertama itu bergantung pada perangkat dan listrik, kemudian membutuhkan koneksi internet jika berbasis online, kemudian biaya pembuatannya relatif mahal, kemudian memerlukan peralatan tambahan seperti proyektor dan speaker, interaksi terbatas karena bersifat satu arah. Kemudian risiko salah tafsir jika visual tidak jelas. Kemudian durasi terlalu panjang dapat menurunkan konsentrasi siswa. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan ketergantungan pada teknologi dan gangguan kesehatan mata. Next. Kemudian ada kekurangan dari website. Yang pertama itu bergantung pada koneksi internet. Tidak semua siswa memiliki perangkat memadai. Selanjutnya ada potensi distraksi tinggi saat belajar online. Kemudian interaksi sosial tatap muka berkurang, membutuhkan kemampuan literasi digital, pengawasan belajar lebih sulit, kemudian risiko plagiarisme atau menyalin tanpa memahami, dan yang terakhir dampak kesehatan akibat terlalu lama menatap layar. Baik, selanjutnya dijelaskan teman. Baik, selanjutnya di sini itu ada salah satu contoh website. Maaf, bisa dibuka linknya.
Jadi Duolingo ini merupakan platform belajar bahasa yang bisa diakses melalui aplikasi di ponsel atau situs web. Di sini kita itu bisa belajar berbagai bahasa seperti Spanyol, Inggris, Jepang, hingga bahasa yang lain secara gratis dengan metode yang seru seperti permainan. Baik, selanjutnya yaitu contoh video. Lanjut ke contoh video. Fadila lanjut ke tuh, contoh video. Baik, jadi video ini itu merupakan video pembelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tiap bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dengan menampilkan struktur tumbuhan itu dan perannya secara visual sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Belanja yuk di ufitstore.com. ufitstore.com. ufitstore.com.
Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Baik, mungkin saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi, saya Atira Ramadhani dengan akhiran NIM 033. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Menurut pemateri sendiri, video pembelajaran itu sebaiknya ditampilkan sebelum atau sesudah dosen menjelaskan atau pemateri menjelaskan, gitu. Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang lainnya, saya persilakan untuk bertanya. Baik, saya persilakan kepada Lilis untuk bertanya. Baik, izin bertanya moderator. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Lilis dengan akhiran NIM 056. Jadi di sini pertanyaan saya tadi dijelaskan pada slide kelebihan dan kekurangan media video dan website menurut pemateri. Menurut kalian, media mana yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami materi yang sulit atau kompleks? Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Sri Wildayani untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Jadi kan video ini bisa diputar ulang dan website itu juga bisa diakses kapan saja. Jadi apakah siswa itu bisa jadi lebih mandiri atau justru lebih bergantung pada teknologi untuk memahami materi? Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pertanyaan sudah ada, saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan jawaban. Saya persilakan. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Atira Ramadhani, di mana pertanyaannya itu sebaiknya video pembelajaran itu ditampilkan sebelum atau sesudah pemateri atau dosen yang menjelaskan. Jadi video itu sebaiknya ditampilkan sebelum atau sesudah penjelasan, itu tergantung tujuan pembelajarannya. Kalau ditampilkan sebelum penjelasan, video bisa membantu siswa mendapatkan gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari. Jadi saat dosen menjelaskan, siswa sudah punya sedikit pemahaman.
Kemudian jika ditampilkan sesudah penjelasan, video berfungsi untuk memperjelas dan mengulang materi agar siswa lebih paham. Jadi yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kebutuhan materi dan tujuan pembelajaran. Baik, itu saja saya kembalikan kepada Mbak. Baik. Sebelum saya berikan kepada forum, saya persilakan kepada pemateri untuk menambahkan, jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan. Baik. Baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi sebaiknya video pembelajaran bisa ditampilkan sebelum atau sesudah penjelasan dosen atau pemateri gitu. Tergantung tujuan pembelajarannya. Kalau ingin membangun rasa ingin tahu dan memberi gambaran awal tentang materi, video lebih baik ditampilkan sebelum penjelasan. Tapi kalau tujuannya untuk memperjelas atau memperkuat materi yang sudah dijelaskan, maka video lebih efektif ditampilkan sesudah dosen menjelaskan. Jadi yang penting bukan waktunya, tetapi bagaimana video itu mendukung pemahaman mahasiswa. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada pemateri lainnya yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya belum bisa berikan kepada forum. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi video pembelajaran itu sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan hanya pengganti penjelasan dosen maupun pemateri. Nah, jika langsung diputar di awal tanpa arahan, kadang mahasiswa itu hanya menonton tanpa benar-benar memahami isi dari video tersebut. Nah, karena itu akan lebih baik jika dosen atau pemateri memberi sedikit pengantar lebih dahulu. Nah, lalu memutar videonya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan atau diskusi. Nah, dengan cara ini mahasiswa tidak hanya menonton tetapi juga berpikir dan memahami isi materi tersebut. Nah, intinya video akan lebih efektif jika dipadukan dengan penjelasan dan interaksi. Jadi bukan hanya sekedar tampilan saja. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada pemateri lainnya yang ingin menambahkan, baik, saya rasa tidak ada. Saya persilakan kepada forum untuk menambahkan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja ke jawabannya. Kalau menurut saya ya, video pembelajaran itu sebaiknya ditampilkan sebelum pemateri atau dosen ini menjelaskan materi intinya. Alasannya karena video ini kan bisa memberikan gambaran awal dan konteks sehingga mungkin mahasiswa itu sudah memiliki bayangan dasar sebelum menerima penjelasan yang lebih rinci dari dosen. Kayak misalnya atau ada materi tentang proses ilmiah. Nah, jadi video singkat di awal itu bisa memperlihatkan alur umum dari proses ilmiah sehingga saat dosen menjelaskan detailnya, mahasiswa itu bisa lebih mudah untuk mengikuti dan juga tidak mulai dari nol begitu. Jadi mungkin menurut saya menampilkan video di awal itu lebih efektif sebagai kayak pengantar supaya penjelasan dosen berikutnya itu bisa menjadi lebih mudah untuk dipahami. Itu saja sedikit tambahan yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada forum lainnya, jika ada yang menambahkan sebelum saya berikan kepada penanya. Ingin menambahkan moderator? Baik, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Maka materi yang tersebut dan kami 035. Saya sedikit menambahkan tambahan jawab dari materi. Nah, video pembelajaran itu sebagai ditampilkan di tengah-tengah proses penjelasan seperti yang sudah disampaikan Yasri tadi, bukan hanya sebelum atau sesudah. Video dapat digunakan pada bagian materi yang dianggap paling sulit atau menunjukkan visualisasi, sehingga berfungsi sebagai penjelasan tambahan saat mahasiswa itu mulai mengalami kesulitan memahami konsep. Nah, video itu menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang interaktif dan membantu menjaga fokus serta pemahaman mahasiswa. Baik, dari saya seperti pada moderator. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya persilakan kepada penanya apakah dapat menerima jawaban dari pemateri dan forum tadi. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab. Jadi saya sudah bisa menerima jawaban dari teman-teman semua bahwa di sini sangat banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu tergantung dari tujuannya, mau kita gunakan untuk sebagai pemahaman konsep atau sebagai pengulang materi atau penjelasan materi yang sudah sinyal saya kurang bagus. Jadi terus juga tadi ada pendapat dari teman-teman bahwa memang lebih efektif digunakan sebelum agar memberikan gambaran untuk menerima penjelasan lebih rinci, dan ada juga yang menjelaskan bahwa sebaiknya jelaskan sambil menampilkan video, sambil juga kita menjelaskan dengan melakukan interaksi. Dan juga jadi semua di sini tergantung dari tujuan dan kebutuhan materi gitu. Jadi saya sudah bisa menerima jawaban dari teman-teman tadi. Itu saya bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Lilis. Di mana pertanyaannya berdasarkan penjelasan di slide kelebihan dan kekurangan media video dan website, menurut kalian media mana yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami materi yang sulit atau yang kompleks? Efektivitas media video atau website dalam membantu siswa memahami materi yang sulit atau kompleks sangat bergantung pada karakteristik materi dan kebutuhan siswanya, di mana jika materi bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi proses seperti mekanisme biologis atau tahapan tertentu, maka media video cenderung lebih efektif karena dapat menampilkan gambar, animasi, dan penjelasan audio secara langsung sehingga konsep lebih mudah dipahami. Sementara pada website lebih efektif jika lebih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, dapat dibaca ulang juga, serta dilengkapi dengan sumber tambahan, gambar, atau latihan soal. Website juga lebih memberi fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatan diri masing-masing. Jadi, tidak ada media yang mutlak lebih efektif, tetapi untuk materi yang benar-benar kompleks atau membutuhkan visualisme dinamis, video lebih membantu dalam membangun pemahaman awal, sedangkan website lebih efektif untuk memperdalam materi. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya berikan kepada forum, saya persilakan kepada pemateri jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja tambahannya. Jadi media yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami materi yang sulit atau kompleks tergantung pada jenis materinya. Jika materinya membutuhkan penjelasan visual, gerakan, atau proses yang runtut, seperti eksperimen atau tahapan tertentu, video
biasanya lebih efektif karena siswa bisa melihat langsung penjelasannya secara nyata dan lebih mudah membayangkannya. Namun jika materinya membutuhkan bacaan yang lebih yang bisa dipelajari ulang, dicari kembali bagiannya dan dipahami secara bertahap, website lebih efektif karena informasinya lebih lengkap dan fleksibel untuk diakses kapan saja. Jadi keduanya sama-sama efektif, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan materi dan cara belajar siswa. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada pemateri yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi media yang paling efektif sebenarnya itu bukan tergantung pada cara belajar siswanya. Nah, untuk materi yang lebih sulit ataupun rumit, sebaiknya menggunakan video dan website secara bersamaan akan lebih membantu. Nah, video bisa memberi gambaran awal yang jelas melalui gambar dan juga suara, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep dasarnya. Nah, setelah itu, website bisa digunakan untuk membaca penjelasan yang lebih lengkap dan mengulang bagian yang belum dipahami, karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, menggunakan kedua media ini dapat membuat pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan dipahami, serta lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya berikan kepada forum, apakah ada pemateri yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa tidak ada. Saya persilakan kepada forum untuk menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan. Baik, langsung saja ke jawabannya. Jadi, media yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami materi yang sulit atau kompleks itu adalah video, karena video memang menampilkan gambar, suara, dan penjelasan secara langsung. Dengan adanya visual dan audio sekaligus, siswa lebih mudah membayangkan konsep yang abstrak atau sulit dipahami jika hanya membaca teks saja. Nah, video juga bisa menampilkan contoh, seperti animasi atau proses secara bertahap, sehingga materi menjadi lebih jelas. Namun, website juga memiliki kelebihan karena isinya biasanya lebih lengkap dan bisa dibaca ulang kapan saja. Tergantung siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing dan mencari bagian yang belum dipahami. Jadi, untuk materi yang benar-benar sulit, video biasanya lebih membantu di awal untuk memberikan pemahaman dasar. Setelah itu, website bisa digunakan untuk memperdalam dan melengkapi informasi agar pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Saya persilakan kepada penanya. Apakah dapat menerima jawaban dari pemateri dan forum tadi? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari forum tadi, bahwa pendapat masing-masing pemateri dan tambahan forum tadi, media yang paling efektif sebenarnya tergantung pada jenis materi dan cara belajar siswa. Untuk materi yang lebih sulit atau rumit, akan lebih baiknya jika video dan website digunakan bersama. Jadi video dan juga video membantu memahami konsep awal karena ada gambar dan penjelasan langsung, sedangkan website membantu memperdalam materi dan mengulang bagian yang belum dipahami. Dengan menggunakan keduanya ini, pembelajaran jadi lebih mudah dimengerti dan lebih efektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wildayani. Di mana pertanyaannya itu dengan adanya video yang bisa diputar ulang dari website yang bisa diakses kapan saja, apakah siswa jadi lebih mandiri dalam belajar atau justru lebih bergantung pada teknologi untuk memahami materi? Jadi dengan adanya video yang bisa diputar ulang dan website yang bisa diakses kapan saja, siswa bisa menjadi lebih mandiri dalam belajar karena mereka dapat mengulang materi sendiri tanpa harus menunggu penjelasan guru. Tapi kalau terlalu sering digunakan, maka itu akan membuat siswa bergantung pada teknologi tanpa berusaha memahami sendiri. Siswa juga bisa menjadi terlalu bergantung pada gadget. Jadi semuanya itu tergantung cara penggunaannya. Kalau digunakan dengan bijak, teknologi justru membantu siswa menjadi lebih mandiri dan lebih mudah memahami materi. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya berikan kepada forum, saya persilakan kepada pemateri untuk menambahkan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Langsung saja, adanya video yang bisa diputar ulang website yang bisa diakses kapan saja sebenarnya bisa membantu siswa lebih mandiri dalam belajar. Karena mereka tidak harus selalu menunggu penjelasan guru dan bisa mengulang materi sendiri sampai paham. Namun di sisi lain, kalau tidak digunakan dengan bijak, siswa juga bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kurang melatih kemampuan berpikir kritis atau mencari jawaban sendiri. Jadi semuanya tergantung pada cara siswa memanfaatkannya. Kalau digunakan sebagai alat bantu, teknologi bisa meningkatkan kemandirian, tetapi kalau dijadikan satu-satunya sumber tanpa usaha memahami, justru bisa membuat ketergantungan. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Yastri Satyaningsi untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sedikit saya tambahkan, jadi video dan website sebenarnya bisa menjadi dua hal sekaligus. Di satu sisi, siswa bisa belajar sendiri tanpa selalu bertanya kepada guru. Mereka bisa mencari materi tambahan, mengulang pembelajaran, dan juga belajar sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini bisa membuat siswa lebih percaya diri dan terbiasa belajar mandiri. Namun, di sisi lain, kalau siswa terlalu sering bergantung pada video atau internet, mereka bisa kurang berusaha memahami dengan cara lain, seperti membaca buku atau berdiskusi. Nah, jika teknologi tidak tersedia, mungkin mereka jadi kesulitan belajar. Nah, jadi teknologi itu hanya alat membantu, kemudian kemandirian itu tetap bergantung pada niat dan juga kebiasaan siswa dalam belajar. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada forum untuk menambahkan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Baik, jadi saya akan menambahkan sedikit. Jadi video yang bisa diputar ulang dan webs yang dapat diakses kapan saja itu bisa dapat membantu siswa lebih mandiri karena mereka itu memiliki kebebasan untuk mengatur waktu belajar sendiri dan mengulangi materi sampai benar-benar paham. Nah, siswa juga tidak harus selalu menggunakan penjelasan ulang dari guru. Namun di sisi lain ada kemungkinan siswa ini menjadi kurang percaya diri untuk memahami materi tanpa bantuan media tersebut, sehingga muncul ketergantungan pada teknologi. Jadi agar siswa itu benar-benar mandiri, penggunaan video dan webs ini perlu dibarengi dengan tugas diskusi dan latihan yang melatih kemampuan berpikir tanpa selalu bergantung pada media digital. Baik, sekian tambahan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada forum lainnya jika ada yang ingin menambahkan.
Permisi moderator, sudah selesai untuk sesi ini. Ya, ya. Sudah selesai ya. Jadi silakan adik-adik harusnya bisa lihat di timer itu ya, sudah selesai. Jadi saya langsung ambil alih saja ya. Jadi lain kali adik-adik lihat ininya, timernya agar kita bisa on time juga gitu ya. Oke, moderator terima kasih, adik-adik semua juga terima kasih sudah presentasi dan diskusi. Saya langsung masuk saja ke bagian penambahan materi untuk materi hari ini, yaitu video pembelajaran dan juga website ya. Untuk pemakala presenter tadi kelompok 3 itu tadi bagus sudah menampilkan ya sedikit contoh ya mengenai media pembelajaran itu seperti apa produknya. Nah, memang kalau misalkan mau tadi ditonton dari awal sampai habis mungkin pasti akan menyita waktu gitu. Jadi memang kalau kalian mau menampilkan contohnya sedikit saja gitu ya untuk memperlihatkan seperti apa sih bentuknya. Nah, nanti kalian bisa eksplor sendiri saja bagaimana dia tadi videonya gitu ya. Penjelasannya bagaimana dan lain sebagainya. Begitu ya. Saya mau kasih pasang timer lagi ya. Biar saya juga tidak ini apa namanya biar tidak lewat waktunya gitu ya. Oke, seperti biasa saya akan memperlihatkan nilai kalian di pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu sudah ada sekilas saja ya. Jadi kalian sudah bisa tahu kalian pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu nilainya sudah berapa gitu ya. Oke, saya langsung masuk saja ke bagian mana dulu, banyak banget ini. Kalau kalian lihat di bagian bawah ini banyak banget yang saya buka dari tadi ya. Nah, ini untuk keaktifannya sudah saya catat juga, jadi nanti saya akan sesuaikan dengan notulen ya, hasil notulensinya seperti apa, begitu ya. Nah, seperti biasa juga untuk pertemuan ini saya tidak terpaku di satu PPT, jadi ada banyak yang mau saya buka. Kita mulai dari video pembelajaran dulu ya. Jadi, kemana dulu nih? Nah, jadi untuk video pembelajaran adik-adik, dia merupakan salah satu dari contoh ya media pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh guru. Nah, ini saya mau menampilkan beberapa website nanti ya. Yang pertama ini yang dari artikel ini dia menggunakan Google Sites. Jadi Google itu dia menggunakan Google itu punya website gitu ya, punya website untuk menyediakan atau membuat atau memberikan kayak layanan membuat website gitu ya, namanya Google Sites. Nah, biasanya kalau kalian mau lihat contoh-contoh dari website itu bisa di artikel itu gitu ya. Nah, ini saya bisa temukan artikel ini dia mengembangkan website kemudian melihat kemampuan berpikir kritisnya di SMA gitu ya. Nah, artikel yang bagus itu dia punya link di sini kalau kalian lihat ini ya. Dia menampilkan bahwa ada link websitenya gitu ya. Yang ini ketika saya buka masih aktif gitu ya. Nah, ini jurnal pedagogi dan pembelajaran ini Sinta 5 gitu ya. Nah, ini ketika dibuka seperti ini adik-adik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sebuah pelayanan layanan website yang sudah disediakan misalkan Google gitu ya, maka pasti nanti ada embel-embel providernya gitu ya. Jadi ada sites.google.com gitu. Nah, kemudian nanti silakan aja kalian coba bikin Google site-nya seperti apa gitu. Karena ini dia free, maka pasti ada provider ininya. Domainnya itu sites.google.com. Domain itu artinya kayak biasanya kayak .com, .co.id, .ac.id gitu ya. Nah, kalau ini dia domainnya sites.google.com
gitu ya. Kemudian ini anunya, nama websitenya ya, guru.sma.belajar.id. Sebenarnya ini, cuman karena mereka menggunakan site.google.com, maka pasti ada domainnya dulu di situ. Nah, ini kalau kita buka dia website itu dia berisi banyak. Kita bisa menyediakan banyak sekali fitur-fitur di dalam. Makanya tadi website itu bisa sekaligus menyisipkan video pembelajaran yang kita mau kasih ke siswa. Jadi kayak dia a whole package lah gitu. Misalkan guru sudah bikin website. Nah, website itu tadi kelebihannya, ini sambil langsung ininya juga ya, materinya ya. Jadi kelebihannya adalah kita bisa ngasih banyak sekali fitur-fitur di dalam gitu. Mulai dari ada beranda, tujuan pembelajaran, ketika diklik itu ada gitu ya. Ini, kemudian ketika ada fitur home lagi, kita balik lagi ke beranda gitu ya. Terus kita ngeliatin lagi ada materi di sini, materinya ada nggak di sini? Oh ada, ini jadi tinggal dibuka aja, dia berupa kayak modul gitu ya. Kemudian balik lagi ke rumah, ke beranda, kemudian kita lihat lagi, oh ada video pembelajaran gitu. Jadi tergantung apakah gurunya itu mau memberikan banyak ini banyak fitur-fitur di dalamnya atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya sih website itu bisa tadi menyediakan segala macam gitu ya, mulai dari tujuan belajar, materinya bisa berupa modul atau berupa video, kemudian ada lagu di sini, ada games, ada evaluasi, macam-macam. Jadi tergantung gurunya kreatif enggak untuk mengembangkan website tersebut gitu ya. Tapi memang kekurangannya karena ini terhubung dengan internet, pasti koneksi internet, gadget yang memadai itu harus mumpuni juga. Begitu. Ini bagus ya. Dia sudah interaktif adik-adik. Nah, silakan nanti bisa dilihat ya. Dan mungkin siapa tahu ada yang tertarik untuk mengembangkan website sebagai tugas akhirnya, itu bagus gitu, karena jarang saya temukan media pembelajaran yang dikembangkan itu adalah website, karena memang butuh waktu yang lama sekali gitu ya. Nah ini ya salah satu contoh dari websitenya. Ketika tadi saya lihat video pembelajarannya sepertinya bukan milik asli dari guru tersebut, tapi dia ngambil dari YouTube gitu, kemudian diinsertkan ke website, itu bisa gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat juga contoh lain, misalkan ada banyak. Yang pertama ini adalah website sendiri, website saya gitu ya. Jadi saya juga mengembangkan website, tapi providernya bukan Google tapi Blogspot gitu ya. Karena saya itu sangat familiar sama Blogspot, mungkin adik-adik waktu zaman 2000-an awal gitu ya, itu sering banget ada tren kita bikin blogger gitu, bikin blog gitu ya. Jadi kita blogger, kita nulis-nulis segala macam. Nah ternyata Blogspot atau kayak WordPress itu bisa dijadikan sebagai kayak provider juga untuk bikin website gitu ya. Ini nama website saya. Di sini juga ada beranda, video, ada handout, ada evaluasi, ada menu download, ada menu referensi, dan juga ada menu chat gitu ya, chattingan di sini gitu. Tapi memang harus login. Kemudian ketika saya buka ini ya, ini menu tampilan berandanya. Oke, jadi ini juga kita bisa masukkan kayak SoundCloud di dalam, untuk kita bisa setting nanti sebenarnya ada penyetingannya gitu ya, untuk ketika misalkan klik beranda itu ada suara misalkan seperti tadi gitu ya, untuk memperkenalkan websitenya itu seperti apa. Karena memang walaupun kelebihannya itu banyak banget fitur-fitur yang ada di dalam, tapi bisa jadi kekurangan bagi orang-orang yang belum familiar dengan website gitu. Ketika dibuka websitenya memang harus ada kayak petunjuk gitu ya, atau kayak buku panduan, atau kayak mungkin pengenalan
website itu apa aja fitur-fiturnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini beranda saya, kemudian saya mau kasih lihat langsung, oh iya ada menu video di sini. Ini saya sebenarnya terhubung ke channel saya sendiri, langsung ke channel YouTube-nya gitu ya. Kemudian ada handout juga sama seperti kayak tadi punyanya Ibu tadi ya. Seperti ini, kalau misalkan kemarin kan kita ngomongin soal flipbook ya. Nah kalau flipbook itu kan dia bisa ada kayak animasi untuk menggerakkan halaman demi halaman ya. Kalau e-book yang biasa seperti saya ini, dia cuma digerakkan dari atas ke bawah seperti ini maksudnya gitu ya. Nah ini e-book biasa gitu ya. Jadi website ini bisa juga kita masukkan kayak e-book yang kita bikin sendiri. Ini kebetulan saya bikin sendiri gitu ya, terkait sistem saraf. Kemudian karena website itu bisa kita update terus-menerus, sebenarnya bisa banyak nanti materi yang ada di dalam gitu. Tergantung kedudukan dari si website itu, apakah dia sebagai sumber belajar, artinya sumber belajar itu satu-satunya gitu ya yang digunakan siswa untuk belajar misalkan di rumah gitu, atau media pembelajaran ketika itu nanti ditampilkan ke kelas, di kelas gitu, ketika siswa itu misalkan diminta oleh gurunya untuk membuka website di tahapan kegiatan belajar tertentu, misalkan di bagian inti di menit keberapa, itu bisa gitu ya. Misalkan habis baca handout, si siswanya diminta untuk mengerjakan evaluasi, maka ini nanti misalnya kan di menu itu ada evaluasi tadi ya, maka tinggal diklik misalkan evaluasinya begitu ya. Nah ini saya itu pakai kayak website Quizzes gitu ya adik-adik. Jadi bukan langsung dari si Google langsung dari websitenya, tapi ketika diklik itu nanti mengarah kemana gitu. Ini nanti bisa dibahas oleh kelompok kelompok evaluasi kayaknya nanti ya. Bagian media pembelajaran berbasis evaluasi, Quizzes bisa masuk salah satunya di dalam. Nah, kemudian di sini ada menu download, ternyata guru juga bisa tuh ketika mungkin siswa-siswanya mau menonton tanpa internet, ya udah download dulu gitu ya. Itu bisa seperti ini ya. Referensi, mungkin misalkan siswanya tertarik terhadap materinya gitu, ngambil di mana sih? Nah, ini bisa misalkan gurunya itu masukin tuh sumber-sumbernya gitu. Sangat bagus sekali website itu ketika kita mau kembangkan, misalkan kita mau sebagai guru gitu ya. Nah, kemudian saya langsung masuk ke bagian video ya. Oh, website dulu berarti ya. Kelebihannya kalau misalkan tadi kita pakai punyanya kelompok tadi aja ya. Kelebihannya berarti ya bisa, kalau misalkan dulu waktu COVID itu guru itu benar-benar menggunakan pembelajaran daring ini ya untuk bisa misalkan berinteraksi dengan siswanya gitu ya. Misalkan guru memberikan linknya yang sudah website yang misalkan guru itu sudah bikin websitenya gitu ya, sudah ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya tadi ya, berupa ada tujuan belajar, kemudian ada materinya, ada evaluasinya ya, kemudian ada kolom chatnya tadi bagus gitu, agar misalkan 100 menit siswa belajar online, walaupun tidak tatap muka secara langsung, mereka diminta untuk masuk ke website tersebut agar mereka itu bisa belajar di situ gitu sambil terkoneksi di chat room-nya itu, di ruang chatnya gitu. Misalkan ada siswa yang mau bertanya selama 100 menit itu, mereka semua di tempat yang berbeda itu bisa belajar di website itu dan terhubung lewat chat room-nya, misalkan itu gitu ya. Oh ini video ya, sorry. Iya, jadi ternyata website itu tadi bisa juga untuk pembelajaran online ya, kemudian fleksibel, itu betul ya, kapan saja dan di mana saja, tetapi tadi harus berhubung dengan internet atau kayak gadget yang dipakai. Materi lebih menarik dan interaktif tadi tergantung ya apakah si gurunya itu bisa membuat websitenya itu lengkap, kemudian menarik. Menarik itu artinya ya si siswa tahan belajar di situ sendiri misalkan ya, di tempatnya masing-masing.
Nah, interaktif ini artinya adalah apakah guru dan siswanya itu bisa berinteraksi atau tidak. Tadi, kalau misalkan memungkinkan guru dan siswa berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, maka interaktif. Tapi kalau itu tidak bisa berinteraksi, maka tidak bisa kita katakan dia interaktif, gitu ya. Begitu. Jadi interaktif itu perlu penjelasan, gitu ya. Apa itu interaktif? Kemudian mendukung berbagai gaya belajar ini juga bisa, tergantung apakah website itu menyediakan misalkan berbagai materi yang dikemas berbeda. Misalkan tadi ada materi berbentuk tulisan gitu ya, atau tadi modul, bisa juga berbentuk video. Gaya belajar siswa yang suka membaca aja, visual aja itu bisa dengan membaca. Gaya belajar misalkan auditori dan visual itu bisa dengan nonton, atau juga ketika si gurunya itu lebih kreatif lagi membuat podcast masukin ke dalam website itu. Nah, gaya belajar audio itu bisa masuk juga gitu ya. Kemudian mendorong pembelajaran mandiri itu juga betul ya. Student center tergantung juga, ini pokoknya semua kelebihan dan kekurangan tergantung gitu ya. Ada terms and condition-nya, sikonnya gitu ya. Kemudian kekurangannya, saya nggak bahas semua ya, jadi kekurangannya tentu membutuhkan paketan data, internet, kemudian listrik, gadget gitu ya, device yang memadai untuk mengembangkan, membutuhkan waktu yang lama juga pasti untuk mengedit dan lain sebagainya, apalagi ketika tadi video websitenya itu seperti yang saya bikin, itu saya bikin semua dari awal gitu, jadi mulai dari materi, audio, kemudian video, itu saya bikin semua dari awal gitu. Jadi itu butuh waktu lama gitu ya. Makanya memang biasanya kayak peneliti-peneliti yang memang ahlinya itu ke R&D atau research and development atau pengembangan itu lamanya di bagian mengembangkan media tersebut gitu. Ya, apalagi yang kompleks seperti website. Seperti itu ya. Kemudian apalagi iya betul ini ya, gangguan kesehatan mata ya. Jadi memang karena menatap layar terlalu lama, kalau misalkan si siswanya itu suka misalkan belajar di website itu, tapi memang itu tadi kekurangannya gitu ya, mungkin matanya cepat pegel gitu ya, cepat capek gitu karena menatap layar terlalu lama. Seperti itu, ini ya kekurangannya ya. Oke, kemudian saya mau ke video dulu ya. Oh, saya mau kasih lihat ini dulu ya. Kasih lihat contoh tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa itu, saya dapatnya cuman satu ini aja. Saya sebagai penguji. Jadi dia tahun 2023 ya, angkatan 2019. Jadi dia mengembangkan yang namanya Moodle. Nah, adik-adik pernah dengar nggak Moodle? Jadi Moodle itu sebuah provider juga seperti tadi Google ataupun Blogspot, WordPress. Nah, ada yang namanya Moodle. Moodle itu website seperti itu. Nah, saya mau kasih lihat seperti apa Moodle ya. Tadi ketika saya klik itu ternyata memang tidak aktif lagi si Moodle-nya dia gitu ya. Jadi memang hanya sebatas untuk bikin itu untuk tugas akhirnya, jadi tidak tetap diaktifkan. Nah, ini nama websitenya tadi yang untuk tugas akhir itu ya, elearningman.bio.ginomio.com gitu ya. Jadi provider Moodle-nya namanya ginomio.com, seperti itu. Nah, ini ketika diklik nggak bisa lagi, jadi memang situsnya langsung dinonaktifkan. Nah, seperti ini kalau misalkan kalian mau pakai Moodle ya, itu bisa juga gitu, tergantung kita mau pakai provider apa. Nah, biasanya kalau yang gratis tadi begitu ya, jadi ada domain providernya ada di situ namanya gitu ya. Tapi kalau yang pro itu juga bisa, kayak yang berbayar misalkan .com kita bikin sendiri itu bisa, tapi memang harus bayar domainnya dan terus-menerus harus kayak update terus bayarannya gitu ya, itu lumayan. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian mau mengembangkan website, maka pilihlah provider yang gratis aja gitu ya, seperti Blogspot, WordPress, ataupun tadi Google Sites itu juga bisa.
begitu. Nah, ini tadi ya untuk skripsinya ya. Siapa tahu tertarik, silakan. Kemudian, nah di sini adik-adik saya mau kasih lihat mungkin terkait pertanyaan media pembelajaran itu bagusnya di mana sih dia diletakkannya. Nah itu tadi jawabannya tergantung juga gitu. Jadi kita nggak bisa patokin dia ada di akhir ataupun di awal, tergantung gurunya itu memang tujuannya si media itu mau dipakai di bagian mana. Misalkan ya, ini contoh nih. Jadi media pembelajaran itu harus dilengkapi dengan modul ajar. Nanti mungkin kalian akan bikin modul ajar mungkin ya di mata kuliah pengembangan program pengajaran mungkin ya di semester 5 kalau nggak salah ya, mengenai modul ajar. Nah, ini si tadi yang skripsi tadi itu dia kan mengembangkan website dan website itu dipakai untuk belajar. Nah, pastinya harus ada modul ajarnya gitu ya. Nah, di sini kalau untuk website ini dia dimasukin kemana sih gitu ya, di bagian mana. Nah, kita bisa lihat modul ajar itu di sini ya. Website itu dia berada di kegiatan inti ternyata. Di 105 menit itu website itu dipakai gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan video itu di mana? Itu tergantung juga. Tergantung gurunya modul videonya itu mau diletakkan di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ataupun kegiatan penutup gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar sebenarnya. Begitu ya. Oke, tadi juga saya mau kasih lihat dia itu menggunakan Moodle ya. Ini modul ajarnya, sama dia juga mengembangkan ini ada modulnya juga ya untuk siswa belajar ya membaca, sama ini tadi untuk instrumennya itu divalidasi dulu ya sama validator. Di sini ada ya, tergantung nanti di sini apa yang mau dinilai gitu ya. Ini saya skip aja ke bagian satunya lagi mana ya. Nah ini, jadi tadi saya bilang bahwa website itu dia kompleks gitu, sehingga orang-orang yang mau menggunakan website tersebut, misalkan siswa ya, yang baru buka website itu, mereka pasti bingung gitu, mau masuk kemana, mau kemana dulu, baru kemana dulu gitu ya. Nah makanya biasanya developer itu mengembangkan juga yang namanya buku panduan gitu. Ya, ini dia bikin buku panduannya untuk siswa sehingga siswa itu baca dulu gitu ya, baru nanti bisa masuk ke website tadi, Moodle tadi gitu. Oke, kemudian saya langsung masuk ke bagian video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran itu adalah media pembelajaran juga ya, yang bisa kita masukin banyak hal di dalamnya. Ada gambar, ada video, di dalam video itu juga bisa. Seperti yang saya bikin. Ini masih kaitannya dengan website tadi, ketika kalian mengklik video, itu ada video 1, video 2, dan video 3. Misalkan di bagian download ya, ini. Jadi video yang saya bikin banyak sekali, sampai 28 ya. Nah, contoh-contoh dari videonya bisa seperti ini adik-adik. Saya putar sebentar. Oh, masih loading. Nah, ini salah satu contoh video pembelajaran di mana video yang saya bikin itu saya menjelaskan video gitu ya. Jadi kita bisa masukkan sebenarnya kayak video yang misalkan ini saya ambil dari Khan Academic, ada simbolnya. Terus di situ saya pakai gitu untuk membuat video, untuk menjelaskan video tersebut. Begitu, itu bisa ya. Jadi jenis video itu banyak macam. Atau bisa juga seperti ini, namanya talking head. Jadi
ada kayak layar yang di sebelah kiri, ada yang menjelaskan di sini gitu ya, ada judulnya. Itu bisa juga jenis video seperti ini. Nah, itu. Jadi ini saya mau kasih lihat ragam dari video pembelajaran itu. Jadi ada video yang seperti tadi gitu ya, video di dalam video gitu ya. Artinya berarti video pembelajaran itu bisa berisi macam-macam juga seperti kayak website gitu ya. Cuman bedanya ya kalau video pembelajaran dia hanya apa ya, bisa diputar gitu, ketika di play dia keputar sendiri gitu ya, kita tinggal nonton. Sementara kalau website ya kita harus navigasi sendiri, kita mau belajar yang bagian mana dulu gitu ya. Nah, kemudian video pembelajaran bisa video di dalam video, ada gambar, atau misalkan ada juga orang yang menjelaskan. Ada yang tadi, kalau yang ini kan saya tidak tampil ya, hanya suara saya. Nah, kalau ini saya yang tampil dan gambarnya juga ada, begitu. Kemudian saya juga misalkan ini pakai yang channel saya juga, kalau kalian mau lihat itu ada video yang paling lama ya. Misalnya kan saya menjelaskan mulai dari awal sekali itu juga bisa gitu. Seperti misalkan saya gambar langsung misalkan di sini gitu ya. Ini juga bisa. Ini adalah ini bisa seperti ini juga. Jadi kayak kalau kalian lihat ada kayak apa namanya ini, saya pakai kayak apa sih? Kayak apa namanya ya ini ya, gambar gitu ya, kertas gambar tapi ini kayak panel gitu ya, panel. Kemudian ini ada pulpen. Nah, kita coret-coret di sini, nanti dia muncul di misalkan layar gitu ya, itu bisa gitu. Kita pakai fitur seperti ini untuk kita bikin video yang macam-macam juga. Atau misalkan video ini saya mau kasih lihat ya, ini tugas akhir dari Arzi ya, jadi dia itu bikin video pembelajaran ya. Oke, nah jadi ternyata satu video saja itu bisa banyak macam gitu ya. Bisa yang seperti kayak liputan langsung seperti ini, berada di tempatnya langsung, kemudian misalkan mengidentifikasi sebuah apa gitu ya, objek tertentu, itu bisa juga seperti ini gitu ya. Atau kalian tadi kayak seperti yang saya bikin, misalnya di dalam kita di ruangan gitu ya, kemudian kita ngajar aja gitu, tapi direkam. Nah, itu juga bisa. Atau ya video pembelajaran yang bentuknya animasi ya, itu banyak. Misalkan kayak kok bisa, itu kalau kalian lihat channel kok bisa, itu dia pakai animasi yang bagus banget ya. Itu bisa juga sebagai video pembelajaran yang bentuknya video begitu ya. Nah, jadi video pembelajaran pun macam-macam ininya, bentukannya ya, kita mau yang seperti apa. Kemudian saya masuk ke bagian ini tadi ya, skripsinya Arzi itu tadi mengenai media pembelajaran berupa video yang materi biologinya itu terkait jenis-jenis jamur makroskopis. Nah, ini juga ada apa namanya validasinya ya, ada validasi media, isi, desain gitu ya. Kemudian ini gitu ya. Jadi ternyata ya video dan website pun juga harus divalidasi juga begitu ya. Ini behind the scene-nya ya. Jadi video pembelajaran yang dia bikin itu menggunakan kayaknya CapCut ya, ataupun mungkin CapCut, kemudian saya lupa namanya. Dia yang kalau CapCut kan mungkin lebih friendly user di bagian HP ya.
Tapi bisa juga CapCut kan untuk di website itu juga bisa. Ada lagi yang lain saya lupa. Wondershare atau apa gitu ya. Itu lalu saya pakai itu gitu untuk bikin video pembelajaran yang seperti tadi. Tapi memang kekurangannya sangat berat gitu. Jadi memang laptopnya harus bagus. Nah, kalau untuk yang aplikasi-aplikasi pengedit video yang ada di HP itu mungkin lebih mudah dan mungkin pasti kalian juga lebih familiar untuk menggunakannya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya tadi untuk materi video ya. Nah, kelebihannya kalau video tadi dapat diputar berulang kali, betul gitu ya. Jadi tergantung apakah mungkin videonya bisa di-download dulu, mungkin kalau berulang kali ditonton, kalau dia offline atau tanpa paketan itu lebih enak kali ya. Jadi di-download dulu baru ditonton, misalkan diputar di kelas sebagai pengantar itu bisa adik-adik. Jadi kayak di kegiatan awal tadi sebelum masuk ke kegiatan inti, misalkan guru itu mau menampilkan video mungkin durasi 1 menit itu bisa, misalkan untuk sebagai kayak penarik gitu ya, agar siswa itu mau fokus ke materi intinya, itu bisa gitu. Atau misalkan diputar di kegiatan inti juga bisa. Nah, tapi nanti tergantung gitu, videonya itu harus ada petunjuknya gitu. Apakah video itu untuk apa sih sebenarnya? Misalkan sebelum video itu diputar, guru itu memberikan instruksi dulu ke siswa, adik-adik semua misalkan sebelum nonton video ini kalian harus perhatikan ini nanti di videonya. Setelah itu jawab pertanyaannya dari materi di video itu juga bisa seperti itu gitu ya. Kemudian informasi lebih mudah diingat, ya betul, karena dibandingkan kalau hanya membaca itu butuh fokus gitu ya. Kita harus benar-benar sadar gitu ya untuk membaca satu kata gitu ya. Beda dengan kalau video itu seperti kayak disuapin lebih enak lagi karena ada visualnya, ada suaranya gitu ya. Sehingga kedua kombinasi visual dan suara itu bisa membuat orang yang menonton itu lebih mudah gitu untuk menangkap informasi begitu. Kemudian menarik perhatian itu juga bisa tergantung apakah video pembelajarannya itu menarik atau tidak. Kalau misalkan video pembelajarannya tidak menarik, bisa jadi juga ada video pembelajaran yang seperti itu. Kemudian merangsang imajinasi dan menambah pemahaman, ya itu tadi tergantung isi dari videonya, karena video itu terdiri dari beberapa hal. Ada, sudah habis ya waktunya. Ada suara, ada gambar gitu ya. Dan instruksi yang ada di video itu harusnya bisa membuat siswa itu berimajinasi. Begitu. Kekurangannya mungkin mirip-mirip juga yang ada di PowerPoint ini, tapi tergantung gitu ya. Kekurangannya tergantung videonya seperti apa. Oke, itu saja untuk tambahan dari saya. Saya juga ternyata lewat waktunya ya. Kita masuk ke bagian presensi. Adik-adik semua, silakan bisa mulai ya bikin tugas mind map-nya. Ternyata untuk menjelaskan 2 media itu saja butuh waktu juga ya, lebih banyak. Oke, silakan adik-adik bisa on cam dan juga ketika saya panggil bisa bersuara. Nur Anissa Fitri. Hadir, Bu. Ekong Bulita. Hadir, Ibu. Sutina. Hadir, Ibu. Novrianti. Hadir, Ibu. Ratika Aulia. Hadir, Ibu. Wahdia Mahmud. Hadir, Ibu. Dastia Almira. Hadir, Ibu. Titin Marwati.
Sri Wildaya. Hadir Ibu. Siapa itu yang hadir? Titin Marwati Bu. Oke. Sri Wildayani. Hadir Ibu. Fatira Ramadhani. Hadir Ibu. Zayan Salsabila. Nur Lilis. Hadir Ibu. Nur Amanda. Hadir Ibu. Fitriani. Hadir Ibu. Rini Febrina. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Arda Putri Karisma. Hadir Ibu. Febrianti. Hadir Ibu. Sri Wahyuni. Hadir Ibu. Aprianti. Dwini Borwalo. Hadir Ibu. Fauzia tadi sakit. Najmi Aziza. Hadir Ibu. Yastri Satyaningsi. Hadir Ibu. Abdul Malik. Nur Alivia. Hadir Ibu. Siti Fahra. Hadir Ibu. Intan Kurniawati. Hadir Ibu. Edward. Hadir Ibu. Yang belum saya panggil atau yang belum dikasih hadir, siapa tadi yang mau kasih tahu? Safira Ibu. Safira, kamu kemana? Safira, siapa lagi? Zayan Ibu. Zayan juga. Siapa lagi? Dwi Aprianti. Bisa dilihat di layar ya, yang kalau sudah saya kasih hadir berarti sudah aman. Oke, tidak ada lagi nih. Simpan ya. Sri Wahyuni, Bu. Tadi kamu ada atau tidak? Saya tidak hafal. Oke, sudah ya, sudah. Oke. Nah, itu tadi adik-adik untuk materinya. Saya tadi karena ngasih materinya juga telat. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk perpanjangan ya. Jadi nanti selesainya tugas mind map-nya itu di jam 9:20. Oke? Karena saya juga memaklumi saya lambat gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Silakan nanti kalian kerjakan tugas mind map-nya, kemudian kirim di folder Meet ke-4 ya, jangan Meet ke-3 atau Meet ke-2. Begitu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di tanggal 2 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.